Mingze ingin mundur dan melarikan diri. Sambil meraung, ia mengerahkan seluruh tenaganya dan berusaha sekuat tenaga untuk menangkis serangan para panglima perang kera yang kuat. Kemudian ia memanfaatkan kesempatan itu, mundur dengan liar, lalu berbalik dan lari. Namun sesaat kemudian, tubuhnya menegang dan pupil matanya mengerut tajam. Entah sejak kapan, muncul seorang prajurit kera besar lainnya yang berdiri di depannya. "Pergi dari sini," seru Mingzei dengan wajah garang. Ia melesat dan membunuh masa lalu dengan sekuat tenaga. Ia ingin bertarung dengan cara yang berdarah-darah. Namun, ia langsung putus asa. Boom! Klan perang kera hantu juga menyemburkan napas teror. Napas itu bagaikan gelombang, menyapu langit berbintang. Ia juga seorang raja dewa. Ah! Terkutuk. Mingze meraung putus asa. Ia tak bisa membayangkan bagaimana mungkin ada begitu banyak dewa di rumah seorang prajurit. Bunuh. Para panglima perang klan Hades melancarkan serangan dahsyat. Dan panglima perang kera di belakang juga terbunuh. Kekuatan kedua panglima perang itu terlalu mengerikan. Mingze berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi sia-sia. Setelah beberapa gerakan, Mingze menjerit nyaring. Tubuhnya dihantam tinju raksasa, yang hancur berkeping-keping. Jiwanya mencoba melarikan diri, dan direbut oleh orang hebat lain dari panglima perang kera. Namun, jiwa Mingze belum hancur untuk sementara waktu, karena Luming memiliki sesuatu untuk ditanyakan. Pada saat ini, dua pria berjubah hitam dan dua panglima perang Hades tak terpisahkan satu sama lain. Kedua belah pihak telah bertarung hampir 100 kali. Kekuatan kedua pria berjubah hitam itu sungguh mengerikan. Mereka bahkan mampu melawan panglima perang kera yang menggunakan jurus bertarung hantu. Fiuh! Saat itu, cahaya pedang meledak dari kepala Luming. Cahaya pedang ini, secepat kilat, terlalu cepat untuk dibayangkan. Seperti peri yang terbang di luar angkasa, ia menusuk alis Luming. Cahaya pedang yang mengerikan itu menyelimuti Luming. Luming bahkan bisa bergerak. Pria berjubah hitam ketigalah yang bergerak. Dia adalah pemimpin dari tiga pria berjubah hitam. Kekuatannya lebih kuat daripada dua pria berjubah hitam lainnya. Dewa dan Raja, perbedaan antara setiap level lebih besar. Ada celah besar di antara setiap level kerajaan dewa. Jika ada yang kuat, Anda dapat dengan mudah membunuh yang lebih rendah. Namun, setiap celah besar di wilayah Raja Dewa lebih besar daripada celah Raja Dewa. Jika salah satu lebih kuat, kekuatannya berbeda. Pria berjubah hitam adalah dewa dan raja. Kekuatan yang begitu mengerikan, ditambah dengan kemampuan tersembunyi di balik kegelapan, tiba-tiba menyerang Luming, hampir seperti pukulan mematikan. Belum lagi Luming, bahkan yang terkuat dari Senjun Yizong pun pasti akan mati, dan dualitas Senjun berbahaya. Namun, Luming menyeringai di sudut mulutnya, sama sekali tidak khawatir. Karena, ia telah mengantisipasi kejadian ini. Sebelumnya, melalui formasi di bawah kain biru, ia telah melihat 4 orang datang dari sisi lain, Mingze dan 3 pria berjubah hitam. Di belakang, hanya Mingze dan 2 pria berjubah hitam yang bergegas masuk ke kota. Tak perlu dikatakan, ada seorang pria berjubah hitam bersembunyi di balik kegelapan. Karena itu, Luming sudah siap. Kecepatan cahaya pedang itu luar biasa. Ia datang dalam sekejap, dan akan menusuk alis Luming. Mati, mata pria berjubah hitam itu menunjukkan cahaya yang ganas dan bersemangat, seolah-olah ia telah melihat Luming mati di bawah pedangnya. Selama Luming terbunuh, penguasa negara pasti akan mendapat banyak pahala. Namun, pada saat ini, Luming tiba-tiba mengulurkan 2 jari ke arah cahaya pedang. Kong, cahaya pedang bergetar, dan langsung terpaku. Cahaya pedang itu terjepit oleh 2 jari dan tak bisa bergerak. Tidak bagus. Kepala pria berjubah hitam itu begitu terkejut hingga ia hampir tak percaya. Pedang mautnya tertahan, dan terjepit oleh 2 jari. Bagaimana mungkin? Ia adalah pria kuat dengan 2 dewa dan raja. Apa eksistensinya? Bisakah kau menahannya dengan 2 jari? Memikirkannya, jantungnya berdebar kencang dan seluruh tubuhnya berkeringat dingin. Mundur. Saat ini, hatinya serasa tertusuk kata, mundur. Karena mustahil baginya untuk menghadapi keberadaan cahaya pedang di antara 2 jari. Ia sangat teguh. Begitu ia memikirkannya, ia menghunus pedangnya dan mundur tiba-tiba. Tapi sudah terlambat. Pria yang menjepit pemimpin pria berjubah hitam itu tentu saja adalah kera dari tetua agung klan perang. Masih mau pergi. Kera naif terdengar acuh tak acuh, lalu, jari-jarinya bergetar hebat, kekuatan dahsyat meledak ke dalam pedang. Tiba-tiba, pedang itu berdengung dan bergetar, lalu berubah menjadi cahaya pedang dan melesat maju dengan kecepatan yang mengerikan. Kecepatannya lebih cepat daripada kecepatan mundur pemimpin berjubah hitam itu. Dalam sekejap, ia berhasil menyusul pemimpin pria berjubah hitam itu. Tidak bagus. Pemimpin pria berjubah hitam itu terkejut dalam hatinya dan meraung sekuat tenaga. Cahaya pedang itu memenuhi langit, membentuk roda besar ki pedang. Roda itu terus berputar di depannya, mencoba menghalangi cahaya pedang yang membunuhnya. Tapi, puff, cahaya pedang menyala, dan roda pedang ki runtuh dalam sekejap, dan cahaya pedang menembus dahi pemimpin pria berjubah hitam itu. Pupil pemimpin pria berjubah hitam itu sangat besar. Sayangnya, ia kehilangan napas kehidupan dan jatuh sepenuhnya. Satu gerakan, kau akan terbunuh. Sungguh kuat. Luming juga kagum dengan kekuatan Keracong. Sejak ia keluar bersamanya,
ia mampu memecahkan masalah dengan mudah. Lu Ming tidak tahu tentang kekuatan kera. Namun, kita dapat mengetahui bahwa kekuatan kera benar-benar menakjubkan. Lu Ming berspekulasi bahwa kekuatan keseluruhan klan perang kera Ming jelas tidak berada di bawah Istana Surgawi 9 Jue. Sebagai tetua agung klan perang kera, kekuatan kera hanya berada di bawah pemimpin klan perang kera. Dapat dibayangkan betapa menakjubkan kekuatannya. Pemimpin pria berjubah hitam terbunuh, dan dua orang berjubah hitam lainnya ketakutan, takut untuk bertarung, dan ingin melarikan diri. Tapi dalam situasi seperti ini, bagaimana kita bisa lolos? Sentuh. Kera itu melangkah keluar, mengulurkan telapak tangannya, dan menekan ke depan. Boom! Sebuah telapak tangan hitam besar, menutupi langit dari terik matahari, menekan kedua pria berjubah hitam itu. Kedua pria berjubah hitam itu mencoba melawan, tetapi akibatnya, mereka terguncang hebat dan memuntahkan darah. Mereka terluka parah dan tidak bisa melawan. Mereka dikepung oleh orang-orang kuat dari klan perang kera. Katakan, siapa yang mengirim kalian? Lu Ming menatap kedua pria berjubah hitam itu dan bertanya dengan dingin. Jika kalian ingin membunuh, kalian tidak bisa mendapatkan informasi dari kami. Seorang pria berbaju hitam menjawab dengan tatapan maut. Kalian tidak takut mati? Tanya Lu Ming. Apa yang kalian takutkan? Kedua pria berbaju hitam itu menjawab. Baiklah, aku akan mengantar kalian. Lu Ming berbicara dengan acuh tak acuh. Dengan lambaian tangannya, seorang prajurit kera dari kerajaan Senjun maju dan meninju. Salah satu pria berjubah hitam langsung meledak dan jatuh di tempat. Itu hanya membunuh salah satu dari mereka, yang lainnya, dan tidak. Sekarang bilang tidak, kalau kau mau, aku akan membiarkanmu hidup. Kata Lu Ming. Namun, pria berbaju hitam yang tersisa sama sekali tidak takut. Menatap Lu Ming dengan acuh tak acuh, ia sama sekali tidak takut. Lu Ming agak pusing. Orang seperti ini sekilas tahu bahwa ia adalah orang mati dan pembunuh yang terlatih khusus. Lu Ming bertemu orang seperti ini lebih dari sekali dan dua kali sepanjang perjalanan. Orang seperti ini sama sekali tidak takut mati, dan hampir mustahil untuk mengetahui informasi dari pihak lain. Terlebih lagi, sebagian besar jiwa pihak lain terlarang. Setelah jiwa dicari, larangan itu akan meledak dan menghancurkan jiwa pihak lain. Mustahil untuk mencari jiwa. Aku bilang. Pada saat ini, suara lain terdengar, yaitu suara Mingze. Mingze hanya memiliki satu jiwa yang tersisa, yang digenggam oleh seorang pria kuat dari klan perang kera. Di kerajaan Tuan, jiwa sangat kuat. Bahkan jika tubuh hancur, jiwa juga dapat menemukan kesempatan untuk bereinkarnasi. Saat itu, ia ketakutan setengah mati dan secara alami berteriak. Lu Ming senang, tetapi wajahnya tetap tenang. Ia berkata, silakan, siapa yang mengirimmu? Aku bilang, berjanjilah untuk tidak membunuhku. Mingze berkata, jangan bunuh aku. Lu Ming Dao, tidak, aku tidak percaya. Jika kau bersumpah dengan asal-usul kehidupanmu, aku akan melepaskanmu. Teriak Mingze, sampai sekarang, kau berani tawar-menawar denganku dan membunuhnya. Wajah Lu Ming mendingin dan melambai ke arah orang kuat dari klan perang kera. Tidak, jangan. Mingze berteriak ketakutan, dan jiwanya bergetar dan hampir meledak. Katakan, kata Lu Ming ringan, aku dari kantor jenderal, dan jenderal ingin membunuhmu. Teriak Mingze, tidak berani menyembunyikan sedikit pun, karena takut dihancurkan. Rumah Jenderal Wastelen, sinar dingin melintas di mata Lu Ming. Tentu saja, dia pernah mendengar tentang rumah jenderal, yang berada di dekat rumah Qianlong. Jelas, pihak lain takut padanya, dan mengirim seseorang untuk membunuhnya. Namun, bagaimana mungkin ada begitu banyak orang kuat seperti seorang jenderal yang membuka Wastelen? Soal mereka, jangan bilang mereka juga dari kantor jenderal. Lu Ming menatap pria berbaju hitam itu. Mereka bukan orang-orang dari kantor jenderal yang membuka gurun. Mingze bahkan menyetir dengan cepat. Dari mana mereka datang? Siapa yang mengirimnya? Tanya Lu Ming. Aku tidak tahu tentang ini. Kata Mingze. Melihat wajah Lu Ming yang muram, ia langsung berseru, aku benar-benar tidak tahu. Kau harus percaya padaku. Mereka pergi mencari Jenderal Kai Huang sendirian dan bilang akan membantunya membunuhmu bersama. Mengenai asal-usul identitasnya, sang jenderal sendiri tidak tahu. Apa yang saya katakan itu benar. Mingze berteriak, takut Lu Ming tidak senang dan membunuhnya. Lu Ming mengerutkan kening. Dia merasa apa yang dikatakan Mingze benar. Aku mengirim seseorang untuk membunuhku di depan umum, karena takut menyebabkan kepanikan di rumah klan lain, jadi mereka diam-diam mengirim orang untuk membantu rumah klan lain membunuhku. Dengan cara ini, tidak ada yang akan mengatakan apa-apa. Lu Ming mencibir dan dengan mudah menebak rencana pihak lain. Apakah itu pangeran atau guru nasional? Hati Lu Ming berubah, karena kedua orang ini adalah yang paling dicurigai. Tentu saja, mereka dari kekuatan lain tidak bisa tidak mencurigai mereka. Seperti Zhou Yutian Wangfu, Lan Jia, keluarga bangsawan Zanshen, dan sebagainya. Bunuh dia, Lu Ming berbicara kepada seorang panglima perang. Prajurit kera itu mengangguk, dan kekuatan penghancur melonjak menuju jiwa Mingze. Ah! Kau tidak, Mingze berteriak ngeri, tetapi sesaat kemudian, jiwanya langsung meledak dan menghilang. Kemudian, Lu Ming menatap pria berjubah hitam terakhir lagi, memperlihatkan warna meditasinya.
Ia sedang memikirkan cara untuk mendapatkan informasi dari orang itu. Aku akan mencari jiwanya. Pada saat ini, si kera membuka mulutnya. Di dalam jiwa pihak lain, diperkirakan telah diberlakukan larangan. Kata Lu Ming. Si kera mengangguk dan berkata, aku hanya bisa berusaha sebaik mungkin. Berapa banyak informasi yang bisa diperoleh, berapa banyak informasi yang bisa dihitung. Akhirnya, Lu Ming mengangguk, yang merupakan satu-satunya cara. Mungkin si kera bisa mendapatkan informasi dari pencapaiannya yang tak terduga. Si kera berjalan melewatinya, dengan lambaian tangan, kekuatan dahsyat menyelimuti pria berjubah hitam terakhir. Tubuh pria berjubah hitam itu terus-menerus meledak dan berlumuran darah. Prestasinya benar-benar terbengkalai, dan kultivasinya pun terbengkalai. Ketika ia mencari jiwanya, ia memiliki lebih sedikit perlawanan. Kemudian, dari tubuh kera, gas hantu terisi, pria berjubah hitam yang terbungkus di dalamnya mulai mencari jiwa. Ah, detik berikutnya, penduduk berjubah hitam meraung, dan rune muncul di alisnya. Kepalanya membesar, seolah ingin meledak. Dalam jiwa pihak lain, memang terlarang. Setelah jiwa dicari, mode ledakan diri akan diaktifkan. Tekan aku, kerahuan minum sedikit, kekuatan ilahi melonjak, ingin menekan kekuatan terlarang semacam itu. Ada cahaya menyilaukan di antara mereka. Detik berikutnya, dengan suara keras, kepala pria berjubah hitam itu pecah dan jatuh sepenuhnya. Itu adalah ledakan larangan. Petunjuk apa yang bisa didapat kera dari para pendahulu mereka? Tanya Lu Ming, dengan secercah harapan di hatinya. Hanya beberapa potong, tapi aku sudah tahu siapa yang mengirimnya. Si kera mengikuti Tao. Siapa itu? Tanya Lu Ming terburu-buru. Taiksu Seng Chao, guru nasional. Si kera mengikuti Tao. Tentu saja, itu dia. Di mata Lu Ming, cahaya dingin berkilat. Jelas Lu Ming ingin membalaskan dendam penyihir itu. Pak Tua, suatu hari nanti, aku akan memenggal kepalamu dengan tanganku sendiri. Pikir Lu Ming dalam hati. Lagi pula, kantor jenderal untuk reklamasi lahan kosong mungkin sudah tidak ada lagi. Secercah cahaya dingin melintas di mata Lu Ming. Kemudian, setelah membersihkan medan perang, Lu Ming membawa si kera bersamanya, dan beberapa kera dari kerajaan Senjun, dan membunuh mereka menuju kantor jenderal. Kantor jenderal Kei Huang menempati wilayah yang luas, membentang beberapa sungai bintang, dan wilayahnya jauh lebih besar daripada rumah seorang prajurit. Tentu saja, Lu Ming tidak perlu bertarung satu persatu. Dia langsung membunuh kantor jenderal. Pada saat ini, sebuah perjamuan sedang dipersiapkan di kantor jenderal. Perjamuan ini untuk merayakan kehancuran kediaman Qianlong, dan kemudian untuk merayakan orang-orang berjubah hitam itu. Jenderal itu tahu bahwa orang-orang berjubah hitam itu pasti memiliki asal-usul yang hebat, jadi dia ingin mengambil kesempatan untuk saling menjilat. Jenderal itu duduk di atas, perlahan-lahan minum anggur, menunggu kabar baik. Jenderal, tiba-tiba, seorang penjaga bergegas masuk. Bagaimana, Mingze sudah kembali, kan? Panggil dia sekarang. Jenderal itu berkata, tidak, seseorang masuk, menerobos garis pertahanan di luar planet dan membunuh di sini. Kata penjaga itu, apa? Jenderal Wastelen tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya dan meraung, siapa itu? Pihak mana itu? Berapa banyak orang yang datang? Aku tidak tahu, hanya ada 5 orang dari pihak lawan. Kata penjaga itu, 5, mata sang jenderal berbinar, dan ia jelas terkejut. Ia mengira orang-orang lain dari kantor jenderal yang menyerangnya. Pergi dan lihat. Sang jenderal melangkah maju. Boom, begitu ia terbang, ia mendengar raungan mengerikan. Bangunan-bangunan di sekitarnya terus-menerus retak. Jeritan terdengar, dan beberapa ahli tewas. Sang jenderal mendongak dan melihat 5 sosok berdiri tinggi di atas langit, bagaikan dewa perang, memandang ke bawah. Kelima orang ini, tentu saja, adalah Lu Ming, Kera Chong, dan 3 orang kuat lainnya di kerajaan dewa. Dengan kekuatan tempur beberapa panglima perang kera dan pasukan pertahanan rumah Jenderal Kei Yuan, bagaimana mungkin mereka bisa menghalangi mereka? Mereka dengan mudah menghancurkan inti rumah Jenderal Kei Huang. Jenderal reklamasi gurun naik ke langit. Tubuhnya mengeluarkan napas yang mengerikan dan menutupi seluruh kehampaan. Matanya penuh amarah dan dia menatap Lu Ming. Siapa kau? Mengapa menyerang kantor jenderal? Jenderal itu sangat marah. Beberapa panglima perang kera memberinya rasa panik. Jika dia tidak takut dengan kekuatan mereka, dia akan membunuh Lu Ming dan mereka secara langsung. Kau mengirim seseorang untuk membunuhku belum lama ini. Siapa aku? Lu Ming menjawab dengan ringan. Kau dari Qianlong Mansion, Lu Ming. Mata sang jenderal penuh dengan keheranan. Ia mengirim Mingze. Mingze adalah satu-satunya yang terkuat di alam dewa dan raja. Ketiga pria berjubah hitam itu bahkan lebih tak terduga. Mereka jelas merupakan eksistensi dari alam dewa dan raja, dan mereka bukanlah jenderal alam dewa dan raja. Bukankah aman untuk membunuh Lu Ming dengan kekuatan sekuat itu? Mengapa Lu Ming tidak hanya hidup, tetapi juga ada di sini? Firasat buruk muncul di benak sang jenderal, dan hatinya merinding, lalu ia bergegas menuju Tianlinggai. Akhirnya, kukatakan padamu, aku di sini hari ini untuk menemuimu di jalan. Kata Lu Ming dingin, pergi. Jenderal itu tidak berhenti sama sekali, tetapi berbalik dan pergi.
Ketika Lu Ming muncul di sini, ia tahu bahwa jika ia membuat mereka tertegun, kemungkinan besar akan ada lebih banyak kemalangan. Mingze dan yang lainnya kurang lebih berbahaya, tetapi Lu Ming terbunuh di sini. Jelas bahwa Lu Ming mengendalikan kekuatan mengerikan yang benar-benar di luar kemampuannya untuk menghadapinya. Jadi, ia berbalik dan pergi tanpa henti. Namun sebelum terbang jauh, ia berhenti. Sesosok muncul di depannya, menghalangi jalannya. Sosok ini berasal dari Kra. Kecepatannya luar biasa, dan ia muncul di hadapan Jenderal Gurun. Nak, aku akan membunuhmu. Jenderal Gurun itu marah dan meraung, lalu membunuh Lu Ming. Namun, di sisi Lu Ming, 3 panglima perang Kra melangkah keluar, dipenuhi rasa takut. 3 dewa, dengan tangan mereka yang bersamaan, dan 3 tinju besar, menekan Jenderal Gurun. Kultivasi sang jenderal juga merupakan bagian penting dari Raja Dewa. Kekuatan tempurnya sedikit lebih kuat daripada Mingze. Namun, ia masih belum puas dengan 3 orang kuat dari klan pertempuran Kra. Setelah satu gerakan, sang jenderal berteriak, lengannya pecah, tubuhnya retak, dan ia terus memuntahkan darah. Ia meraung ingin menerjang dari belakang, tetapi Kra itu menamparnya secara acak dan menerbangkannya, membuatnya semakin terluka. Ampuni aku, ampuni aku. Sang jenderal benar-benar ketakutan dan berteriak dengan liar. Kekuatan anak buah Lu Ming terlalu kuat, terutama Kra itu. Ia bisa menekannya dengan tamparan sesuka hati. Ia tidak memiliki perlawanan sama sekali. Ia tahu bahwa ia tidak bisa melarikan diri. Jika ia dipaksa, ia akan mati. Jika kau ingin membunuhku, apa kau ingin aku memaafkanmu? Lu Ming berkata dengan dingin. Ampuni nyawaku, asal kau mengampuniku, aku bersedia menyerah. Aku bersedia menyerah padamu, dan menyerahkan seluruh kantor jenderal reklamasi padamu. Jenderal itu meraung, ambil seluruh rumah Jenderal Gurun dan kembalilah padaku. Hati Lu Ming tergerak, lalu lambaian tangannya, menandakan bahwa para ahli dari klan perang Hades akan berhenti. Dia sekarang sedang berkembang pada saat mempekerjakan orang. Jika pihak lain menyerah, itu akan baik-baik saja. Jika kau ingin menyerah, kau bisa bersumpah. Bersumpah demi asal-usul kehidupan, kau akan selalu setia padaku dan tidak pernah berkhianat. Kata Lu Ming dingin, bersumpah demi asal-usul kehidupan. Kau, jangan bertindak terlalu jauh. Petik 2, seru sang jenderal, dia adalah eksistensi kerajaan Tuan. Begitu dia bersumpah setia kepada Lu Ming dengan asal-usul hidupnya, dia akan terikat padanya seumur hidup. Sulit baginya untuk menerimanya. Oh, kalau begitu kau mati. Lu Ming terlalu malas untuk bicara omong kosong dengan pihak lain dan tidak berkata apa-apa. Tidak, tidak. Aku janji, teriak Jenderal Reklamasi Gurun, hampir mati ketakutan. Dia ingin membicarakan persyaratannya dengan Lu Ming, tetapi dia tidak menyangka Lu Ming tidak akan bermain kartu sesuai aturan. Jika dia tidak setuju, dia akan dibunuh. Hatinya tercekat, tetapi dalam menghadapi situasi seperti itu, dia hanya bisa setuju. Segera, sang jenderal bersumpah untuk setia kepada Lu Ming. Sang jenderal menoleh ke Lu Ming, dan bawahannya secara alami menoleh ke Lu Ming. Mereka adalah orang-orang Lu Ming. Bawa sekelompok ahli terkuat, ikuti aku ke bintang Qianlong. Lu Ming memerintahkan sang jenderal untuk membuka gurun. Tentu saja, sang jenderal, jujur dan tulus, memilih sekelompok elit dan mengikuti Lu Ming ke bintang Qianlong. Senyum tersungging di wajah Lu Ming, dan desah lega karena akhirnya ia bisa membantu. Sebelumnya, ia hanya membawa beberapa ratus orang dari klan perang Kra. Meskipun mereka semua ahli, jumlahnya terlalu sedikit. Meskipun Huang Dong berpaling kepadanya, Huang Dong hanyalah rumah seorang prajurit, dan para gurunya terbatas. Yang terkuat di puncak kerajaan dewa hanyalah 3 tetua Xuanming. Jumlah orang itu masih terlalu sedikit. Lagi pula, kantor Jenderal Kai Huang adalah rumah seorang jenderal dengan banyak ahli. Jumlah mereka lebih dari 10. Selain itu, ada lebih banyak dewa tingkat tinggi. Dengan cara ini, jumlah anak buah Lu Ming meningkat drastis, dan ada lebih banyak guru dan lebih banyak orang yang bisa membantu. Selanjutnya adalah untuk sepenuhnya mengintegrasikan dan mengendalikan wilayah yang dikuasai oleh kantor Jenderal Kai Feng. Di ibu kota terpencil Taiksu, ada sebuah aula tempat sang guru duduk. Apa kau belum mendengar kabar dari si pembunuh? Tanya sang guru, wajahnya sedikit muram. Ia mengirim 3 orang mati ke kerajaan Tuan, yang disebut pembunuh bayaran, yang telah menghitung waktu. Mereka seharusnya sudah kembali sejak lama. Namun, mereka belum kembali, dan tidak ada kabar, yang membuatnya merasa sedikit tidak senang. Belum ada kabar, kami telah mengirim seseorang untuk menghubungi kami, dan tidak ada kabar sama sekali. Jawab seorang lelaki tua, sialan, apa yang terjadi? Tuan negara meraung dan merasa semakin gelisah. Ia berpikir sejenak dan berkata, pergi ke pembunuh bayaran dan periksa prasasti giok berisi nyawa dan jiwa ketiga orang itu. Ingatlah untuk bertindak secara rahasia. Jangan sampai ketahuan, kembalilah sesegera mungkin. Petik 2, ya, orang tua itu mengepalkan tinjunya, lalu melesat pergi. Lu Ming, gumam tuan negara, dan matanya penuh dengan niat membunuh, kau pasti telah membunuh Vaner. Kalau kau tidak membunuhmu, bagaimana mungkin aku layak di Vaner? Suara pembunuhan bergema di aula. Setelah setengah hari, lelaki tua berambut putih itu kembali ke aula.
Bagaimana? Begitu lelaki tua berambut putih itu kembali, sang guru nasional bertanya dengan tergesa-gesa. Wajah lelaki tua berambut putih itu sangat buruk rupa. Ia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Tuan, prasasti giok jiwa dan kehidupan ketiga pembunuh telah hancur." Apa? Sang guru meraung, sungguh tak terbayangkan. Pecahnya prasasti giok jiwa dan kehidupan menandakan bahwa tiga pembunuh telah gugur. Mereka adalah tiga pembunuh dari negara Senjun, termasuk dua pembunuh dari negara Senjun. Ini adalah kekuatan yang mengerikan, dan mereka semua gugur. Orang kuat macam apa yang ada di sekitar Luming? Wajah sang guru nasional sangat muram. Ia mengerti bahwa ia membenci Luming. Terus kirim orang? Aku tak percaya. Aku tak bisa membunuh bajingan kecil itu. Sang guru nasional meraung, dan kesempatan untuk membunuh semakin besar. Guru nasional, jangan. Lelaki tua berambut putih itu segera menasihati. Kenapa? Tanya sang guru dengan tatapan mata. Sekarang, para santo dan orang-orang di Istana Seribu Santo, termasuk pangeran kedua, semuanya menatap kita. Jika kita mengirim orang untuk membunuh Luming sesuka hati, mereka akan mudah mengetahuinya. Ketika kita mendakwa penguasa nasional di hadapan Yang Mulia, saya khawatir tidak akan mudah baginya untuk mempertanggungjawabkannya. Petik 2. Terlebih lagi, pihak Luming didukung oleh para panglima perang kera. Saya menduga ada banyak dewa dan pangeran di sekitar Luming, dan bahkan para ahli dari Istana Seribu Surga Suci pun mengikuti Luming. Kali ini, pembunuhan itu gagal, dan lain kali saya ingin membunuh, saya khawatir kesulitannya akan meningkat tajam. Tidak semudah itu. Pria tua, berambut putih itu menjelaskan. Cara apa yang kau punya? Kau tidak bisa membiarkan bajingan kecil itu lolos begitu saja. Aku bilang, Luming, anak itu, harus mati. Guru nasional itu berbicara dengan acuh tak acuh. Anak itu, kau harus membunuhnya, tapi jangan terburu-buru. Kata lelaki tua berambut putih itu. Oh, bagaimana menurutmu? Bagaimanapun, dia adalah seorang penguasa. Dia tenang dan tahu bahwa tidak bijaksana mengirim orang sekarang. Terakhir kali dia impulsif dan langsung membunuh ke halaman suci kerajaan Taiksu. Masalah itu dilaporkan kepada kaisar oleh pangeran kedua, dan dia dihukum berat. Sekarang, semua pihak menatapnya. Jika dia tertangkap oleh seseorang, dia akan dihukum lebih berat. Namun, dia tidak rela membunuh Luming. Guru nasional, Luming tidak berada di wilayah bintang Tianhun. Wilayah itu sangat dekat dengan medan perang Taiksu Seng Chao dan kaum barbar. Jika Luming ingin mengembangkan dan meningkatkan level keluarga klan, membasmi para bajak laut bintang saja tidak cukup. Nantinya, dia pasti akan bergabung dengan medan perang dan memburu kaum barbar di medan perang, agar dapat mengumpulkan kredit lebih cepat. Petik 2. Selama dia pergi ke medan perang dan bergabung dengan tentara, bukankah mudah baginya untuk mati? Kata lelaki tua berambut putih itu. Masuk akal. Mata guru itu tiba-tiba berbinar, memancarkan esensi cahaya. Selama Luming memasuki tentara dan bergabung dengan medan perang, ia memiliki banyak cara untuk menyelesaikan Luming tanpa meninggalkan jejak. Kalau begitu biarkan anak itu hidup untuk sementara waktu lagi. Selama dia memasuki medan perang, dia akan mati. Guru nasional itu acuh tak acuh. Rumah Qianlong telah memasuki periode perkembangan yang stabil. Luming terus mengirim orang untuk bertempur, membasmi para bajak laut bintang di sekitarnya dan mengumpulkan kredit. Luming sendiri, bersama Qiu Yue, berlatih di bawah patung primitif. Pada saat yang sama, Luming juga akan memberitahu mereka yang telah berkontribusi pada kultivasi di bawah patung primitif. Mereka yang memasuki kultivasi patung primitif semuanya terkejut dengan efek dari patung asli, karena efeknya sangat merugikan. Mereka belum pernah melihat efek sebaik ini dari dewa asli. Berita bahwa Luming memiliki dewa primitif dengan efek merugikan secara alami menyebar. Tiba-tiba, anak buah Luming bekerja lebih keras untuk membunuh para bajak laut Starcraft dan ingin mendapatkan kesempatan untuk berlatih di bawah patung primitif. Tidak peduli seberapa tinggi atau rendah kultivasi seseorang, bahkan jika ia seorang dewa, ia harus selalu memahami dan berlatih dengan giat. Daya tarik para dewa primitif tentu saja sangat besar. Para dewa tidak menemani Luming berlatih selama periode ini. Menurut para dewa sendiri, kultivasinya telah mencapai titik terendah, dan ia perlu keluar untuk bertarung dan berlatih serta mencari peluang untuk menembus ranah dewa dan raja. Oleh karena itu, para dewa juga mengikuti pasukan untuk memburu para bajak laut bintang tersebut. Dengan cara ini, waktu berlalu begitu cepat, puluhan tahun telah berlalu. Selama bertahun-tahun, kendali Luming atas wilayah tersebut semakin meluas, dan semakin banyak master yang berada di bawah komandonya. Banyak dari mereka mendengar bahwa Luming memiliki patung primitif yang misterius, dan mereka datang kepada Luming secara sukarela. Tentu saja, siapapun yang ingin bergabung dengan Luming harus terlebih dahulu memasuki barisan besar di bawah Lan Sangbu dan mengujinya. Orang-orang dengan motif tersembunyi semuanya diusir oleh Luming. Pada hari ini, Luming sedang berlatih. Tiba-tiba seseorang melaporkan bahwa seseorang ingin bertemu Luming. Siapa itu? Tanya Luming. Sepertinya seseorang dari kediaman Liu Feng. Laporkan kepada bawahannya, Liu Feng Junhou Fu. Mata Luming berbinar. Hanya ada satu rumah Junhou di seluruh wilayah bintang campuran langit, yaitu rumah Junhou Liu Feng.
Ini adalah rumah klan yang telah berkembang selama bertahun-tahun, dan kekuatannya sangat kuat. Jun Houfu, yang kedua setelah Tian Wangfu, kepala Jun Houfu, yang dikenal sebagai Jun Ho, sudah menjadi tingkat tinggi Taiksu Seng Chao, dan kekuatan keseluruhannya sangat kuat. Beberapa rumah Jun Ho teratas sama kuatnya dengan beberapa yang lebih lemah. Sama seperti beberapa rumah pangeran teratas, kekuatan mereka tidak lebih lemah dari rumah Jiu Jue Tianwang. Satu-satunya perbedaan adalah jasanya. Jika Anda mengumpulkan cukup kredit, Anda dapat meningkatkan ke yang baru. Rumah Liu Feng Junhou tidak begitu kuat, tetapi tidak bisa diremehkan. Liu Feng Junhou tiba-tiba dikirim untuk menemuinya, apa namanya? Pergi dan lihat. Lu Ming keluar dan tiba di sebuah aula. Aula ini khusus digunakan untuk menerima tamu. Ketika Lu Ming datang, ia melihat beberapa orang yang sudah duduk, tetapi mereka tidak duduk di kursi tamu, melainkan di kursi utama. Seorang pria parubaya berusia 30-an, duduk di kursi utama, di sampingnya, berdiri dua pria tua. Anda Lu Ming, penguasa Qianlong Mansion. Pria parubaya itu duduk di kursi yang seharusnya milik Lu Ming. Ia memandang Lu Ming dan bertanya dengan ringan. Lumayan, Lu Ming tersenyum santai, berjalan ke kursi di samping dan duduk. Berani, di samping pria parubaya itu, seorang pria tua minum dengan dingin. Matanya seperti listrik. Ia menatap Lu Ming dan berkata, jika kau tidak memintamu duduk, siapa yang memberimu keberanian? Lu Ming tersenyum, tak bisa berkata-kata. Di sini, tapi wilayahnya, Bintang Qianlong. Pihak lain berlari entah kenapa, tidak hanya duduk di kursi utamanya, sekarang dia duduk sendiri, tetapi juga dimarahi. Perasaan ini terlalu baik. Di sini, sepertinya wilayahku, Bintang Qianlong, tapi ini bukan kediaman Liu Feng Junhou-mu. Lu Ming menjawab dengan enteng. Terus kenapa, dimanapun itu, bagaimana kau bisa menyamakan identitasmu dengan markis kecil? Apa kau tidak mengerti bahwa kau harus bersikap hormat ketika bertemu dengannya? Orang tua itu sangat marah. Kau bersedia menjadi anjing dengan hormat. Aku tidak punya kebiasaan ini. Lu Ming sangat marah dan tertawa, dingin dan sarkastis. Kau ingin mati. Lelaki tua itu marah, matanya dingin, dan tubuhnya dipenuhi dengan napas yang kuat. Ini adalah napas kerajaan. Sua. Begitu lelaki tua itu mengembuskan napasnya, beberapa sosok bergegas keluar dari aula dan berdiri di samping Lu Ming. Dia adalah kera yang kuat. Baiklah, pada saat ini, pria parubaya berusia 30-an itu berbicara, dan kemudian, lelaki tua itu segera menarik napasnya dan berdiri dengan hormat di belakang pria parubaya itu. Lu Ming, benar, baiklah, aku akan langsung ke intinya dan mengatakan untuk apa aku di sini. Kau telah berkembang sangat cepat dan menempati banyak planet sumber daya. Planet-planet sumber daya ini dapat dieksploitasi dan dieksploitasi olehmu. Pada titik ini, pria parubaya itu berhenti sejenak. Lu Ming tidak berbicara, menunggu jawaban selanjutnya dari pihak lain. Tetapi setiap tahun setelah itu, kau akan membayar upeti ke rumah Liu Feng Junhou setiap tahun. Jumlah spesifiknya telah dicantumkan. Ambillah dan lihatlah. Dengan lambaian tangannya, pria parubaya itu terbang ke arah Lu Ming. Lu Ming meraihnya dengan senyum sinis di bibirnya. Ternyata pihak lain datang untuk memberi penghormatan. Namun, Lu Ming tidak berniat memberi penghormatan. Dengan cubitan jari dan sentuhan, jimat giok itu terjepit dan meledak. Lu Ming bahkan tidak melihatnya, karena memang tidak perlu melihatnya. Melihat Lu Ming bahkan tidak melihatnya, ia memecahkan jimat giok itu. Wajah pria parubaya itu muram, dan sorot matanya memancarkan niat membunuh yang dingin. Ia berkata dengan suara dingin, Lu Ming, apa maksudmu? Maksudku sederhana saja, aku tidak punya rencana untuk memberi penghormatan kepada orang lain, jadi silakan kembali. Dengan lambaian tangannya, Lu Ming memerintahkan untuk pergi. Tidakkah kau ingin memberi penghormatan? Hahaha, Lu Ming, kukatakan padamu, jika kau tidak berencana memberi penghormatan kepada keluarga Liu Feng Junhou-ku, kau akan keluar dari wilayah bintang campuran langit. Tidak ada tempat untukmu di sini. Pria parubaya itu bersemangat untuk minum, dan wajahnya garang. Tidak ada tempat untukku. Aku ingin melihat bagaimana kau tidak memberiku tempat. Sekarang, keluar dari sini. Petik 2. Lu Ming minum dingin. Nak, kau mencari kematian. Di sisi pria parubaya itu, pria tua itu marah dan melangkah keluar. Kehampaan itu bergetar hebat, dan napas yang keras keluar. Seluruh aula bergetar, napas seperti air pasang menekan ke arah Lu Ming, jadi dia harus berlutut. Namun, napasnya belum menyentuh Lu Ming. Di samping Lu Ming, sebuah napas keluar untuk menghalangi pria itu. Salah satu kera besar yang muncul di hadapan para panglima perang. Kalau berani melawan, mati saja. Melihat napasnya tercekat, lelaki tua itu sangat marah. Ia bagaikan burung besar dan menerjang Lu Ming. Turunkan dia, kata Lu Ming lirih. Ya, prajurit kera itu menunjukkan tatapan ganas, dan senyum muram muncul di sudut mulutnya, membunuh lelaki tua itu. Petik 2. Boom, petik 2. Dua orang itu saling berbenturan, momentum dahsyat itu menyebar ke segala arah. Namun, di samping Lu Ming, ada orang-orang kuat dari klan perang kera Ming yang melangkah keluar, menghalangi momentum yang tersebar. Berani, bunuh. Pada saat ini, pria parubaya di belakang,
seorang lelaki tua bermulut dingin lainnya, melangkah keluar, mengeluarkan napas yang sangat menakjubkan. Lelaki tua ini juga seorang Raja Dewa. Pria parubaya itu datang dengan dua dewa, tampaknya untuk mengejutkan Luming. Namun, dua dewa itu jelas tidak cukup. Aku akan melakukannya. Di sisi Luming, seorang prajurit kera kekar keluar. Dengan tangan besar, ia meraih bagian depan dengan telapak tangannya yang besar. Serangan lelaki tua itu ditangkap oleh tangan besar itu dan terlepas. Dewa dan raja adalah dua. Seru lelaki tua itu dan wajahnya berubah liar. Kali ini, klan perang kera agung adalah eksistensi ganda dewa dan raja. Dewa dan raja adalah dua, yang jauh lebih baik daripada satu. Boom, para panglima perang kera hantu, yang merupakan dewa sekaligus raja, bersiap menyerang. Hentikan, ini salah paham. Teriak lelaki tua itu ketakutan. Ia berencana menenangkan Luming dan pergi. Namun Luming mencibir dan terlalu malas untuk memperhatikan pihak lain. Klan perang kera hantu, yang merupakan dewa sekaligus raja, terus menyerang. Tanpa beberapa gerakan pun, lelaki tua itu tak mampu melawan. Ia ditekan oleh para panglima perang kera. Ia terkapar di tanah dengan kejang-kejang dan muntah darah. Namun, lelaki tua yang memulai pertarungan itu pun tak jauh lebih baik. Dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, ia terpaksa mundur berkali-kali. Akhirnya, lelaki kuat dengan kekuatan ganda dewa sekaligus raja itu maju untuk menekannya dan membiarkannya terbaring di tanah dan muntah darah. Dua lelaki tua, satu demi satu, ditekan, memuntahkan darah dan tergeletak di tanah. Kau, lelaki parubaya itu gemetar dan memelototi Luming. Di saat yang sama, ia juga terkejut. Tanpa diduga, kekuatan Ming begitu dahsyat hingga ia bahkan memiliki eksistensi dewa dan raja. Sekarang, keluar dari sini. Luming melangkah maju ke arah pria parubaya itu. Luming, kau sangat berani. Tahukah kau siapa aku? Akulah markis kecil Liu Feng, siapa ayahku? Beraninya kau menyentuhku. Pria parubaya itu minum banyak. Keluar dari sini. Luming minum dengan dingin, dan napasnya pecah. Dia menekan pria parubaya itu dengan satu tangan. Luming, kau dikenal sebagai Tianjiao yang tak tertandingi, yang ketiga dari rumah suci kerajaan Taixu yang baru. Aku ingin melihat apa yang kau miliki. Pria parubaya itu marah, napasnya pecah, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya biru. Dia berubah menjadi pedang biru dan menebas Luming. Pria parubaya itu bernama Liu Fengqiao. Beberapa tahun yang lalu, dia juga seorang siswa Akademi Suci Kerajaan Taixu. Dia juga seorang pria yang sombong dengan kekuatan yang kuat. Ketika kedua pria itu saling memukul, tubuh Luming gemetar dan mundur sedikit. 7 puncak Raja Ilahi. Luming tergerak. Haha, apa yang ketiga? Begitu saja. Berlututlah untukku. Liu Fengqiao melihat gerakan untuk mengusir Luming, dan kepercayaan dirinya meningkat pesat. Ia terus membunuh Luming. Lalu, Luming menyeringai di sudut mulutnya. Hanya sebuah gerakan, ia hanya gerakan acak, tidak menggunakan banyak kekuatan. Boom, pada saat ini, Luming langsung memicu kekuatan tempur 4 kali lipat dari formula kata perang. Pada saat yang sama, 11 jenis kekuatan ilahi di tubuhnya mengalir dengan cepat dan melonjak keluar. Kemudian, Luming menjalankan tubuh emas iblis dan melesat ke arah Liu Fengqiao. Boom, telapak tangan Luming langsung membombardir pedang biru lawan dengan raungan yang dahsyat. Pedang biru Liu Fengqiao terus bergetar dan kemudian meledak. Kekuatan amarah membuat tubuh Liu Fengqiao bergetar hebat dan mundur berulang kali. Matanya penuh dengan keheranan. Kau, kekuatanmu, seru Liu Fengqiao. Meskipun ia bukan Tianjiao tingkat atas, ia juga memiliki 7 puncak kultivasi Raja Dewa. Luming tidak lebih dari 5 Raja Dewa. Ia, 2 kali lebih tinggi dari Luming. Ia justru terdorong mundur oleh Luming. Sia-siakan satu, Luming berkata dengan dingin dan terus menyerang. Tak lama kemudian, Liu Fengqiao dan kedua lelaki tua itu bersama-sama, tergeletak di tanah, memuntahkan darah seperti anjing mati.